Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Geografi ya bersama saya Agnes Setiawan. Hari ini kita akan mencoba lagi untuk memberikan pendalaman materi tentang ini sebetulnya KSN Geografi dan Kebumian topiknya agak jauh beda ya. Gitu. Jadi bisa sama-sama gitu ya. Mau KSN Kebumian atau Geografi sama. Hanya mungkin kalau KSN Kebumian ada astronomi ya yang mungkin itu agak lebih berat sedikit dan tidak ada unsur-unsur yang budayanya sosialnya gitu. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman lain ya channelnya. Nah, ini kita akan lihat jenis-jenis gumuk pasir. Ada beberapa soal yang memang eh, ya pernah muncul ya mengenai gumuk pasir ini. Entah itu yang di KSN Kebumian atau ke geografi. Kita simak aja seperti apa jenis-jenis gumuk pasir ini ya. Kita lihat dulu apa sih pengertian dari gumuk pasir. Gumuk pasir atau sandun bahasa bahasa Inggrisnya ya. Sandun itu gundukan pasir yang dihasilkan oleh proses erosi angin atau eolian. Eolis ya, atau ya eolian proses. Nah, sandun ini bergerak dengan kecepatan 10 meter hingga 15 meter per tahun. Kayak terlihat lambat, tapi jika Anda berdiri di pantai, pergerakan tersebut akan terasa di badan. Jadi kayak nyiprat-nyiprat gitu ya. Kalau kamu ke pantai gitu biasanya kan ada. Nah, jadi memang erosi angin ini yang menyebabkan munculnya sendun ini, terutama daerah gurun ya. Kalau di Indonesia sih ada di Parangkusumo, ada kan. Di Yogyakarta, Parangtritis. Nanti ada gambarnya ya. Itu ada gumuk pasir terbesar di Asia Tenggara. Jadi ini ya, si gumuk pasir itu disebabkan oleh erosi angin, eolian, eolis. Gitu. Nah, ciri khas gumuk pasir itu apa? Kita lihat, gumuk pasir itu mayoritas bentuknya asimetris. Kalau asimetris berarti kemiringannya beda, ya, kiri kanannya beda curamannya. Memiliki kemiringan berbeda di kedua sisi lereng. Kalau simetris sama, kalau ini asimetris berarti beda. Ini kan beda, ini agak landai, ini curam gitu ya. Sisi gumuk pasir yang menghadap ke arah gerakan angin lebih landai, ya ini lebih landai. Gentle windward, jadi lebih landai. Yang ini lebih curam. Sementara yang berlawanan dengan arah angin akan lebih curam, slip face. Nah, ini slip face. Ya. Jika bagian puncaknya sudah banyak pasir, biasanya akan terjadi longsor. Ini biasanya di sini ya, kalau sudah bebannya berat, banyak pasirnya dia akan longsor butiran pasir-pasirnya, gitu ya. Nah ini bentukan dasar dari gumuk pasir atau sandun, ya, gundukan-gundukan pasir. Seperti ini. Ini arah anginnya kan ke sini ya. Oke, lanjut. Eh, Klasifikasi gumuk pasir. Nah ini yang sering muncul di soal. Jadi sandun atau gumuk pasir itu dipengaruhi oleh tiga faktor ya. Ada kekuatan angin, kemudian suplai pasir dan kondisi vegetasi. Tiga. Nah, ketiga kombinasi ini yang mempengaruhi bentuk-bentuknya bisa beda-beda. Lihat sebelah kanan ada barcan. Ini yang umum tuh kayak bulan sabit tuh barcan ya. Ada linear dune, ini yang kayak gini ya memanjang ya, parabolik seperti ini, transverse kayak gini, kayak gelombang-gelombang polisi tidur gitu ya. Barcan becoming transverse kayak ini kayak ombak. Tardun yang tidak beraturan atau kayak bintang. Nah, ini kenapa bisa bentuknya kayak gini? Ini karena pengaruh terutama angin sih ya, anginnya. Kecepatan angin, kemudian jumlah suplai pasirnya. Kita akan lihat contohnya. Yang pertama barcan ini. Gambarnya di bawah ya barcan. Ini gumuk pasir yang umum sekali, yang bentuknya kayak bulan sabit. Merupakan gumuk pasir dengan bentuk bulan sabit dengan slip face yang curam ini. Ininya curam. Gumuk pasir bentuk ini jika endapan pasir tidak terlalu banyak. Jadi gumuk pasir ini terbentuk ya jika endapan pasir ini tidak terlalu banyak. Dalam prosesnya barcan dapat berubah menjadi bentuk lurus dengan arah sayap tegak lurus dengan arah datangnya angin. Nah ini makanya si barcan ini atau gumuk pasir ini sangat dikontrol oleh angin. Ini bisa mungkin dalam beberapa jam berubahnya jadi lurus kayak gini gitu kan ya. Ini karena memang angin gitu.
Jadi ciri khas Barchan itu ya bulan sabit kata kuncinya. Ya, kemudian slip face-nya ini curam. Biasanya kan orang sandboard di sini ya, atau apa sih seluncur pasir ya. Kemudian gumuk pasir yang kedua tipe parabolik. Nah, merupakan jenis gumuk pasir yang hampir sama dengan Barchan. Kayak bulan sabit ya, namun tipe ini dipengaruhi oleh vegetasi dan punya bentuk yang terbalik. Lengan gumuk pasir tegak lurus dengan arah datangnya angin. Ini arah datang angin, ini lengannya kan, jadi tegak lurus ya gitu ya. Nah, ini arah anginnya. Nah, kalau tadi sendun kan gitu. Nah, ini tegak lurus. Nah, ini biasanya dikontrol oleh ya vegetasi kayak yang di bawah ini dekat pantai. Ini ada vegetasinya, jadi terhalang. Ya sudah, si pasirnya itu terdeposisi di sini, ya kan gitu. Jadi bentuknya kayak parabolik, gitu ya, kayak gitu. Ini tegak lurus, ya, lengannya dengan arah datangnya angin. Ini biasanya di sekitar pantai. Yang ke berapa ini? Ada transverse yang ketiga. Transverse merupakan bentukan transformasi dari barcan dengan bentuk yang memanjang. Arah angin tegak lurus dengan sayap gumuk pasir. Ini transverse ya kayak gitulah. Kayak gini ya, gelombang-gelombang gitu. Tapi lurus. Ini berubah jadi dia arah anginnya tegak lurus dengan sayap gumuk pasir. Ini tegak lurus. Ya kan gitu ya. Ini sayapnya kan. Nah, tegak lurus. Jadi memang tergantung anginnya gitu, kekuatan angin, kemudian supply-nya. Nah, nanti ada beberapa contoh ininya, diagramnya. Jadi, kenapa kok bisa bentuknya barcan ya? Kenapa bisa bentuknya transverse ya? Jadi, seberapa besar si jumlah pasirnya dan anginnya, kekuatannya. Ada diagramnya. Yang ke berapa ini? 4 ada nebka. Nebka itu gumuk pasir yang paling sederhana, yang di sekitarnya ada vegetasi. Jadi terhalang vegetasi, airnya ngendap di sekitarnya. Angin tertahan oleh vegetasi sehingga mengumpulkan pasir di sekitar semak, ya kan, vegetasi atau semak-semak. Ini kan, ini vegetasinya. Kalau ada angin apa ini menerbangkan partikel pasir kena ini, ya sudah dia akan terendapan di sekitar di sini kan. Ini nebka, gitu ya. Kemudian ada juga gumuk pasir longitudinal. Gumuk pasir longitudinal ini simetrik dengan bentuk lengan sejajar dengan arah angin utama. Morfologinya lurus panjang dengan jarak teratur. Sendun ini dipengaruhi oleh angin kencang dengan jarak teratur. Di Gurun Sahara, gumuk pasir tipe ini dapat mencapai 100 km lebih ya panjangnya dengan tinggi 200 meter. Nah ini longitudinal jadi panjang ya dan berjarak lurus teratur gitu ya. Gitu. Simetris. Ini simetris. Lengannya sejajar dengan arah angin. Jadi gini ya arah anginnya gitu ya, sejajar. Yang longitudinal ini masuknya linear ini ya kayak. Stardun kemudian gumuk pasir ini bentuknya seperti lengan gurita atau bintang. Ya. Hal ini kenapa? Karena dipengaruhi oleh anginnya dia bertemu dari segala arah. Ya gitu. Anginnya tuh dari berbagai arah kemudian mengumpulkan si pasir depositnya di tengah-tengah. Jadi seperti eh, bintang itu gurita. Ini lihat panah arah anginnya kan. Gitu ya teman-teman, siswa dan siswi. Nah, pernah di soal pernah ada jadi kenapa muncul fenomena stardun? Nah, si pilihannya itu ada karena anginnya dari samping atau dari kanan atau dari segala arah. Nah, jawabannya dari segala arah. Pernah ada soal kayak gitu. Jadi lihat, dibaca lagi mengenai arah anginnya. Arah angin mempengaruhi bentuk barcannya. Apakah tegak lurus dengan sayap atau eh, apa namanya sejajar gitu ya. Kalau ini kan dari mana-mana gitu ya. Dari mana-mana. Kemudian ada juga China's Wall, Sendun. Ini merupakan gumuk pasir yang membentuk seperti tembok besar Cina. Ini panjang gitu ya. Kayak gitu. Ini Chinese Wall. Nah, ini teman-teman segitiga Sendun kayak gini nih. Kenapa bisa ada variasi ini ya? Beberapa gambarnya kan. Nah, ini ada segitiganya. Lihat ada komponen indikatornya ada Morsen, lebih banyak pasir, ini lebih banyak angin.
Ini lebih banyak vegetasi. Cara membacanya seperti ini. Jadi kalau semakin banyak pasir, maka dia si gumuk pasir yang terbentuk itu cenderung antara Barcan ke Sendun gitu ya. Kalau dia semakin banyak anginnya, maka cenderung akan ke longitudinal kayak gini ya. Nah gitu kan, ini longitudinal. Ini Morwin kan. Nah kalau semakin nggak ada vegetasi, maka dia semakin nggak ada gumuk pasir atau nebka mungkin ini ya. Nah dia ke sini. Jadi cara membacanya lihat ini indikator. Semakin banyak pasirnya ya, dia arahnya ke sini. Kalau tengah-tengah ya parabolik. Ini ada tumbuhan tapi pasirnya cuma lumayan banyak, anginnya lumayan, dia akan terbentuk parabolik gitu ya. Nah, jadi ini segitiga Sendun kayak gini. Ini contoh gumuk pasir di Yogyakarta ya. Ini gumuk pasir yang ada di Pantai Parangkusumo. Ini bentuknya berubah-ubah setiap tahun malah. Ya, saya tiap kali datang ke sini pasti berubah ya, karena anginnya kan terus-terusan menggerus ya gitu. Kenapa bisa terbentuk gumuk pasir Parangkusumo di Parangtritis? Ini Parangtritis kan di sini. Nah, ini gumuk pasir di Yogyakarta, di Parangkusumo ini terbentuk dari Gunung Merapi. Makanya pasirnya kan agak gelap gitu ya. Yang kemudian mengalami transportasi melalui Sungai Opak ini. Ini hulunya di Merapi. Ini kan di Bantul ya. Dan Sungai Progo kemudian terbawa oleh ombak dan mengendap di pantai. Nah, jadi dia terbawa air ke sini ya, mengendap di sini, kemudian sampai ke pantai dan nanti kena angin. Anginnya kan kencang. Airnya mengendaplah di sekitaran sini, Parangkusumo. Jadi ini dari vulkanik, pasirnya ya vulkanik dari Merapi itu, luar biasa. Nah, jadi ini genesia terbentuknya gumuk pasir Parangkusumo ya. Jadi dari endapan pasir vulkanik yang terbawa sungai, kemudian mengendap oleh ombak ya, mengendap di pantai, habis itu kena terbang angin, eolian, erosi, sampailah di sekitaran ini Parangkusumo gitu. Gitu ya. Nah, itu sekilas mengenai apa itu fenomena gumuk pasir dan jenis-jenisnya. Silakan dibaca ulang lagi. Kalau perlu ya di-download boleh silakan ya. Kemudian dipahami mengenai tadi segitiga gumuk pasir ya. Jadi itu tiga faktornya. Ya, jumlah pasirnya, kemudian ada tidaknya vegetasi dan kecepatan anginnya. Gitu ya, dilihat. Ya, jadi kalau ada soal misalkan kalau gumuk pasir yang dominan kecepatan anginnya tinggi kira-kira akan membentuk apa kan kayak longitudinal kayak gitu ya misalkan dilihat lagi ya. Oke, terima kasih sekian untuk pembahasan kali ini mengenai pendalaman materi tentang ini gaya eksogen ya berarti ya morfologi gaya eksogen gumuk pasir. Silakan subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.